Kinestetik. Oke, terima kasih. Mohon maaf, tadi saya mau ngerekam, ternyata keputus ya. Oke, jadi intinya adalah di materi ini secara umum kita ingin membahas bahwa sejarah Islam itu adalah sejarah yang terikat dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Jadi bangsa Arab itu bukan bangsa yang sepenuhnya tertutup atau yang benar-benar tidak memiliki hubungan atau interaksi dengan bangsa-bangsa lain ya, tetapi bangsa Arab adalah bangsa yang merupakan salah satu kelompok dari kelompok-kelompok umat manusia yang sejarahnya terikat ya, berkaitan dengan sejarah bangsa-bangsa di sekelilingnya. Artinya bangsa Arab bukan bangsa yang sama sekali tidak tersentuh ya. Jadi sebelum datangnya Islam, bangsa Arab juga sudah memiliki hubungan baik itu diplomatik, hubungan perdagangan dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya seperti masyarakat Romawi, ya, Yaman, kemudian Persia, bahkan sebenarnya sampai ke Afrika ya, atau bahkan ke Asia dan lain sebagainya. Meskipun catatannya yang paling banyak adalah dengan bangsa Romawi Persia. Oke, silakan mungkin ada yang mau bertanya dulu atau ada yang mau mengomentari, silakan. Waalaikumsalam.
Ya, silakan dijawab. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya kenapa eh, orang bisa tahu tentang Arab Baidah gitu ya? Dari mana sumber data dan sumber sejarahnya gitu kan ya? Ini yang saya tangkap ya. Ya, silakan pemateri yang mau jawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagus sekali jawaban dan pertanyaannya. Menurut saya jawabannya sudah tepat itu ya. Jadi dari mana bisa diketahui? Jawabannya adalah dari Al-Quran Al-Karim. Kalau kita baca tentang kaum Ad, itu kurang lebih ada 11 tempat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kaum Ad. Ada di surat Al-Muminun, ada di surat An-Najm, ya, ada di surat banyak sekali. So total ada 11 tempat. Artinya dari segi bukti sejarah apakah ada? Nah, jadi kaum Ad ya, kaum Ad, kaum Samud ini adalah bangsa Arab. Jadi mereka adalah kaum dari nabi yang juga orang Arab. Jadi ada 4 nabi yang orang Arab. Pertama Nabi Hud ya, kaumnya namanya kaum Ad. Kemudian Nabi Soleh. Kemudian yang ketiga Nabi Shu'aib. Yang keempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum Ad ini memang tidak disebutkan ya. Kalau setahu saya yang banyak yang pernah saya baca bahwa kaum Ad tidak disebutkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya tidak ada di kitab Taurat dan Injil. Tetapi ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kaum Ad ini adalah satu kaum yang baru diceritakan oleh Nabi Muhammad ya, belum diceritakan oleh nabi-nabi oleh Nabi Isa dan oleh Nabi Musa. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apakah ada buktinya? Nah, kisah kaum Ad yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa kaum Ad itu mereka berbadan kuat, kemudian membangun bangunan-bangunan megah ya, yang memiliki tiang-tiang yang tinggi, bahkan disebutkan masoni'a la'allakum takhludun. Mereka menciptakan masna'-masna. Ya, masna ini kalau di dalam literatur modern disebut pabrik-pabrik ya. Tetapi kalau dalam tafsir disebut di situ bangunan-bangunan yang megah, yang kokoh. Nah, maka kisah kaum Ad ini menarik perhatian banyak orang, para peneliti, para orientalis, ya, para ulama, itu mereka berusaha mengungkap di manakah sebenarnya posisi kaum Ad itu. Dan ada banyak teori yang mengatakan bahwa kaum Ad ini mereka sebenarnya ada di Arubul Kholi. Arubul Kholi itu adalah seperempat kosong yang ada di Jazirah Arab. Kalau Anda melihat peta Jazirah Arab, itu ada seperempat bagian dari Jazirah Arab yang itu isinya padang pasir tandus. Tidak ada kehidupan. Ini dalam geografi disebut Arub al-Kholi. The empty quarter. Ya, seperempat kosong. Seperempat bagian yang kosong dari Jazirah Arab. Nah, banyak para peneliti yang berteori bahwa kaum Ad yang ada di situ. Tadinya tempat itu adalah tempat yang sangat subur. Ya, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka diberikan mata air. Mereka memiliki hewan-hewan ternak.
Pasti juga ada tumbuhan-tumbuhan. Sebuah peradaban yang sangat ramai. Jadi banyak yang juga menghubungkan bahwa negeri kaum Ad ini adalah Atlantis yang hilang di Jazirah Arab. Ya. Maka para peneliti pun akhirnya berusaha mencari apakah benar bahwa Ruknul Kholi ini adalah rumahnya kaum Ad. Dan banyak ekspedisi sudah dilakukan ya oleh para orientalis. Kurang lebih ada 4 orientalis yang telah mencoba menjelajahi Ruknul Kholi. Mereka mencari puing-puing sisa-sisa peradaban dari kaum Ad. Dan ternyata mereka gagal ya. Mereka gagal. Dan ada seorang peneliti, Profesor Yahya. Ini beliau dari Arab Saudi sendiri. Nah, beliau ini menghabiskan waktunya 20 tahun untuk mencari lokasi kaum Ad. Jadi beliau itu muter-muter ya, keliling Ruknul Kholi. Jadi beliau ini melintasi 4 negara. Ke Yaman, ke Saudi Arabia sendiri, kemudian ke Oman, kemudian beberapa negara lain di sekitar Teluk ya. Jadi beliau ini sudah keliling-keliling dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, dari timur ke barat ya, bolak-balik itu beliau cari selama 20 tahun dan tidak menemukan. Karena ada juga yang berteori bahwa Ruknul Kholi itu tadinya dia adalah tanah yang subur, kemudian terkena azab menjadi tandus. Jadi di bawahnya itu sepertinya ada sumber-sumber air ya, ada mata air di bawah Ruknul Kholi. Akhirnya Dr. Yahya ini itu dia meminta tolong dari perusahaan tambang Saudi bernama Aramco. Itu digunakan alat-alat beratnya yang biasa untuk mencari sumber-sumber minyak itu digunakan untuk meneliti Ruknul Kholi. Dan ternyata setelah diteliti tidak ada peninggalan-peninggalan yang berarti yang bisa menunjukkan bahwa ada peradaban besar yang pernah ada di situ zaman dulu. Akhirnya Dr. Yahya ini mencari lokasi lain ya. Sampai kemudian dia menemukan sebuah lokasi di padang pasir Dahna di Saudi Arabia. Ada sebuah padang pasir namanya Dahna dan di sana ada sebuah situs sejarah yang bernama Qusairat Ad. Nah, Qusairat Ad ini bentuknya seperti bangunan. Ada beberapa bangunan, kurang lebih yang tertinggal itu ada sekitar 2 sampai 4 bangunan ya. Dan di situ juga ditemukan bekas-bekas mata air yang sudah kering. Dan namanya sendiri oleh penduduk lokal disebut Qusairat Ad, yang artinya istana-istana kaum Ad. Nah, dari segi arkeologis ya dan juga lokasi, akhirnya Dr. Yahya itu mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan terbesar itu adalah lokasinya kaum Ad. Jadi lokasinya sekarang ada di Saudi Arabia, di sebuah tempat di padang pasir Dahna. Nah, di sana ada beberapa bangunan yang masih tersisa yang diyakini adalah bekas bangunan kaum Ad. Memang bangunannya tinggal sedikit dan itu juga cukup besar ya, masih kuat bertahan sampai hari ini. Yang ini berarti bahwa peradaban mereka dulu memang ada. Dan ini juga menjadi bukti sejarah ya, bukti saintis bahwa Rasulullah bisa mengetahui hal yang gaib yang tidak diceritakan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi disebutkan di dalam Al-Quran, dan ini sesuai dengan fakta fisik ya, ada bukti fisik sejarahnya. Nah, itu untuk kaum Ad ya. Untuk kaum Samud ini saya sendiri, mohon maaf juga belum banyak meneliti. Kalau kaum Ad itu kebetulan saya pernah buat videonya. Kalau teman-teman tertarik mengetahui atau melihat situsnya, ada bisa lihat di video YouTube saya. Judulnya Atlantis Dunia Arab Telah Ditemukan. Nah, itu saya buat. Kebetulan ini video yang paling banyak pengunjungnya. Sekarang ini lagi naik ya. Lumayan banyak pengunjungnya. Ya, jadi begitu untuk kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum bangsa Arab ya, yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut Arab Baidah, Arab yang bangsa Arab yang sudah hancur ya. Dan itu orang-orang orientalis, mereka menuduh Nabi Muhammad itu mencontek
kisah kaum Ad dari kisah-kisah yang diceritakan oleh bangsa Arab turun-temurun. Jadi bangsa Arab mereka juga tahu tentang kaum Ad, tetapi tidak lengkap ceritanya ya. Tetapi diceritakan juga bahwa ada suatu kaum namanya kaum Ad. Dan kalau Anda baca kitabnya Al-Khatib Al-Baghdadi, itu ceritanya sebenarnya sangat panjang ya. Ceritanya sangat panjang yang menceritakan dari awal sampai akhir bagaimana sih proses terjadinya apa namanya tadi kematian dari bangsa Ad ya, kaum Ad itu. Dan bahkan di buku yang saya baca dari kitab Al-Baghdadi, Tarikh Al-Anbiya ya, itu diceritakan bahwa zaman dulu itu sudah ada Ka'bah ya. Jadi di masa itu yang disebutkan oleh Al-Baghdadi di masa kaum Ad ini sudah ada Ka'bah. Dan kita perlu tahu bahwa kaum Ad ini dia sebelum zamannya Nabi Ibrahim. Jadi dari situ yang saya paham ya. Ini teman-teman bisa berteori masing-masing ya. Ini kalau yang saya pahami bahwa zaman itu sudah ada Ka'bah ya. Tetapi kemudian nanti dibangun lagi di masanya apa namanya? Ibrahim ya. Nabi Ibrahim. Jadi bisa jadi kalau kita urutkan teorinya bisa jadi zaman dulu di Mekah memang sudah ada peradaban. Ya mungkin salah satunya peradaban bangsa Arab yang dihancurkan ya. Akhirnya mereka kemudian hilang. Kemudian nanti dibangun lagi Ka'bahnya oleh Nabi Ibrahim. Karena kalau saya baca di kitab Tarikh Anbiya karya Al-Khatib Al-Baghdadi seperti itu ya. Ceritanya sudah ada Ka'bahnya. Di situ saya sebenarnya bingung kok udah ada Ka'bah ya, padahal Ka'bah kan dibangun setelahnya di masa Nabi Ibrahim. Ya, tetapi ini bisa jadi teori juga ya. Ya, jadi seperti itu. Dan baru nanti setelahnya muncul bangsa-bangsa yang lainnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa di dalam Al-Quran disebut ada dua ad ya. Jadi ahlaka adanil ula disebutkan dalam Al-Quran ada ad yang pertama. Artinya ada juga ad yang kedua. Nah, siapa ad pertama, siapa ad kedua? Ad yang pertama ini yang dimaksud ya. Ini saya agak lupa-lupa ingat ya. Ad yang pertama adalah adnya kaum Hud. Nah, yang kedua kemudian mereka nanti kufur lagi, ya baru nanti setelahnya ada nabi lagi. Walaupun itu beda nabi ya. Tetapi nabi di ayat yang kedua ini tidak disebutkan secara rinci. Tetapi memang disebut bahwa ada ad al-ula. Yang ini membuat para penafsir ya, terutama At-Tabari itu menyebutkan berarti ada dua ad. Ad pertama, ad kedua. Ad pertama para kaumnya Nabi Hud. Ad yang kedua nabinya tidak disebutkan, tetapi berasal dari satu keturunan ya, masih memiliki hubungan keturunan lah antara ad pertama dan ad kedua. Tetapi lokasinya ya kurang lebih tidak berbeda ya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan mengenai kaum Ad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan mungkin ada pertanyaan atau komentar lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan barangkali ada yang mau menanggapi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Jadi ini yang berhubungan dengan kemunduran dan kemajuan ya. Ya, jadi kalau yang saya pahami memang Islam itu ya kalau Rasulullah kan beliau mengatakan khairul qurun qarni summaladina yalunahu summaladina yalunahu. Jadi kalau di dalam hadis tersebut saya pribadi merasa bahwa sebenarnya kemajuan itu suatu hal yang apa istilahnya relatif ya, relatif. Jadi Rasulullah itu menganggap kemajuan itu ya di zaman beliau. Artinya apa? Artinya ketika Islam itu bisa berjalan ya, baik itu syariatnya, kemudian juga ibadah-ibadahnya semuanya berjalan, maka itu adalah saat terbaik. Dan Islam berbeda dengan Kristen ya, yang membuat Islam itu lebih powerful secara peradaban daripada agama lain ya, adalah karena Islam itu dia suatu ajaran yang lengkap. Dia mencakup di dalamnya ada hukum syariat ya, ada hukum jinayahnya, ada hukum ibadahnya juga. Jadi ketika seseorang itu menjadi muslim, maka orang-orang muslim itu bersama-sama bisa mendirikan sebuah negara yang benar-benar muslim dari awal sampai akhir ya. Dari seluruh aspek kehidupan. Ini berbeda dengan Kristen dan ini salah satu yang saya pernah baca juga di bukunya Karen Armstrong ya. Yang dia menyatakan bahwa orang Kristen itu iri kepada Islam karena Islam itu memiliki pedoman hidup yang lengkap, baik dari segi ibadah ya, maupun dari segi kehidupan nyata. Bahkan sampai bekerja pun Islam memiliki panduan lengkapnya. Bernegara pun Islam memiliki panduan lengkapnya. Ini tidak dimiliki oleh Kristen. Karena itu Kristen dalam hal ini iri kepada Islam. Ini menurut Karen Armstrong ya. Nah, artinya ketika Islam dijalankan, maka otomatis akan menjadi maju gitu ya. Ya, ini seperti dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan
la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada umat Islam di bumi. Nah, kalau saya pribadi secara umum ini pandangan para pembaca sejarah secara umum itu mereka yang meyakini bahwa sebenarnya kejayaan Islam itu terjadi di masa Daulah Abbasiyah, terutama di fase pertama dari Daulah Abbasiyah. Kalau teman-teman baca Daulah Abbasiyah itu mereka punya 5 fase. Pertama fase Persia 1, kemudian fase Turki 1, fase Bani Buai ya, Persia 2, kemudian fase Bani Saljuk, yang terakhir fase Arab. Nah, kejayaan Islam secara umum ya diyakini terjadi di fase pertama Daulah Abbasiyah. Yang ini berarti kurang lebih sangat singkat ya, mungkin antara tahun 750 sampai mungkin 200 tahun setelahnya ya, 950. Nah, kalau saya pribadi berpendapat bahwa dan nanti puncaknya di kebanyakan diyakini di masanya Harun ar-Rasyid ya. Nah, tetapi saya bisa juga menambahkan teori lain bahwa kalau kita lihat dari segi produktivitas dalam hal karya ilmiah ya, dunia ilmu pengetahuan, kita bisa melihat bahwa sebenarnya di masa Ar-Rasyid, di masa Al-Mansur itu belum mencapai puncaknya. Bahkan karya-karya tulis itu semakin banyak ya, semakin berkembang itu ya di masa-masa akhir Daulah Abbasiyah ya, mungkin masuk ke abad ke-12, abad ke-11. Bahkan di masa Daulah Mamlukiyah, setelah masuk lewat abad ke-13 ya, masuk abad ke-14, 15, itu di masa Daulah Mamlukiyah juga banyak para ilmuwan-ilmuwan penting ya. Ya seperti Suyuti ya, kemudian juga Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya, yang mereka karyanya sampai sekarang masih menjadi rujukan di timur dan di barat. Sedangkan kalau kita melihat sosok misalkan yang paling penting ya dari segi ilmu pengetahuan alam atau ilmu sains modern, ya mungkin Ibnu Sina ya. Nah, Ibnu Sina ini kalau sepaman saya, Ibnu Sina itu beliau sudah tidak di fase pertama Daulah Abbasiyah, mungkin masuk ke fase ketiga dan keempat ya. Mungkin sudah lewat abad ke-11 ya, dan seterusnya. Ya, tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi, kemudian juga Al-Farabi. Ya, mereka ini kalau Al-Khwarizmi ya, Al-Khwarizmi ini beliau memang di zamannya Al-Ma'mun ya, di fase pertama. Yaitu kita bisa lihat seperti itu. Tetapi kan kemajuan bukan hanya ilmu pengetahuan ya. Kalau kita melihat misalkan masalah penaklukan ya, misal dominasi militer, yaitu paling kuat dominasi militer di masa Daulah Bani Umayyah, karena Bani Umayyah paling luas ya secara wilayah. Sedangkan di masa-masa akhir itu Turki Utsmani ya yang paling dominan. Nah, jadi kalau saya melihat sebenarnya Islam itu dia bisa maju ketika semuanya berjalan. Terutama sekali kalau saya pribadi nih ya, ini teman-teman boleh ikut boleh tidak ya. Itu adalah masalah jihad. Nah, jihad fisabilillah ini menurut saya akan menjadi ajaran kunci yang harus dijalankan apabila sebuah negara Islam itu ingin menjadi dominan ya, menjadi maju. Meskipun kalau kita lihat Daulah Abbasiyah itu hampir tidak melakukan perluasan sama sekali ya. Kalau Anda melihat sejarah Daulah Abbasiyah itu mereka mungkin melakukan perluasan sedikit di sekitar wilayah Anatolia, tetapi itu juga tidak terlalu banyak ya. Lebih banyak di masa Turki Utsmani, kemudian di masa Daulah Bani Umayyah. Bahkan kekuasaan Daulah Abbasiyah lebih berkurang ya, karena Andalusia itu dia melepaskan diri dari Daulah Abbasiyah, jadi dia menjadi sebuah negara merdeka. Artinya secara wilayah Daulah Abbasiyah itu lebih kecil daripada Daulah Bani Umayyah. Jadi kemajuan bisa dilihat dari berbagai sisi. Dan menurut saya itu tadi ya, ketika umat Islam itu menjalankan jihad,
ya, sepahit apapun kondisinya, itu dia biasanya akan menjadi dominan. Kita bisa melihat itu di masa Bani Umayyah, kemudian di masa Daulah Abbasiyah ya. Mereka tetap melakukan jihad. Bahkan kalau Anda baca sirahnya Harun ar-Rasyid, beliau itu tahun ini jihad, tahun depannya haji. Tahun ini jihad, tahun depannya haji. Jadi selang-seling beliau ikut berjihad ya. Bahkan beliau wafatnya di Roy ya. Ya masih dalam perjalanan, mungkin barangkali dalam perjalanan jihad juga. Nah, itu kita lihat juga di masa Daulah selanjutnya ya. Misalkan Mamlukiyah. Nah, dalam Mamlukiyah ini memang dia nggak melakukan perluasan, tetapi dia yang berhasil mengalahkan Mongol. Nah, Mongol ini dulu dianggap sebagai satu kekuatan militer yang tidak mungkin dikalahkan ya. Karena semuanya kalah sama Mongol. Mongol itu berangkat dari Mongol ya, masuk ke Cina, kemudian menguasai sebagian Eropa Timur, kemudian seluruh wilayah Islam Timur dia kuasai ya, seluruh Persia dia kuasai, baru kemudian dia masuk ke Baghdad dan dia mau masuk ke Mesir, tapi dikalahkan di Ain Jalut. Itu dikalahkan oleh orang Muslim ya, oleh pasukannya Saifuddin Qutuz, Daulah Mamlukiyah. Nah, dan kemudian nanti di masa Turki Utsmani baru dia jihadnya kuat lagi ya di masa Turki Utsmani. Dan kalau teman-teman baca, sebenarnya di masa Turki Utsmani mereka itu masih kuat loh ya, di abad-abad ke-19 ya, ketika bahkan masuk abad ke-20 itu mereka sudah masih kuat juga. Jadi yang membuat Turki Utsmani itu kalah menurut saya itu bukan dari luar tapi dari dalam. Karena orang-orang Turki muda itu mereka sudah terpengaruh oleh paham-paham sekularisme, mereka terpikat dengan demokrasi ya, mereka juga haus kekuasaan, ingin mengambil alih kekuasaan dari khalifah, maka kemudian mereka membentuk gerakan Turki muda yang kemudian nanti mengambil alih kekuasaan dan menghapus khilafah ya. Jadi sebenarnya orang-orang itu kesulitan mengalahkan Turki. Jadi kalau Anda baca sejarah, sebenarnya Rusia itu pun mengalami revolusi ya. Ketika Turki masih kuat, Rusia pun akhirnya dia kalah juga. Dia kerajaannya berubah. Bahkan kalau Anda baca lagi sejarah Rusia, mereka itu sampai satu keluarga dibantai ya. Keluarga kerajaannya dibantai. Kemudian mereka berubah menjadi negara komunis. Sedangkan Turki tidak sampai seperti itu ya. Jadi mereka masih bisa dikatakan lebih stabil daripada Rusia. Dan kalau Anda lihat sejarah Perang Dunia I, ya, yang membuat Turki itu kalah, itu bukan karena Turki ini kecil ya, atau Turki ini sudah lemah, tetapi karena Turki ini dicaplok dari semua arah. Jadi dari timur itu ada Rusia, ya, Rusia itu mencaplok sebagian wilayah Turki, kemudian di barat itu dia ketemu sama Inggris, Prancis. Dan kemudian di dalam wilayah Turki Utsmani sendiri itu terjadi pemberontakan ya. Jadi Turki Utsmani ini secara militer dia masih kuat ya. Bahkan kalau saya baca bukunya Yap, Yap ini salah satu orientalis, dia mengatakan sebenarnya yang disebut Turki itu orang sakit Eropa itu nggak benar kata dia. Kenapa? Karena ketika masuk Perang Dunia I, Turki itu kekuatannya sangat dihormati ya. Jadi orang-orang itu kalau berhadapan dengan Turki one by one itu nggak berani, pasti kalah karena Turki angkatan perangnya besar ya, kemudian persenjataannya juga sudah modern, maka dia akan bisa mengalahkannya. Tetapi ketika dikepung ya, Turki dikepung, akhirnya Turki kalah juga ya. Ya itulah masalahnya Muslimnya saat itu juga sedang pecah ya, persatuannya juga pecah. Nah, sebagaimana juga hadis Rasulullah, nah bahwa ketika umat Islam tidak menjalankan agamanya, ya, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum zullan la yanzi'u hatta ta'udu ila dinikum. Allah akan memberikan kepada kalian itu kehinaan yang tidak akan bisa dilepas kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini kebetulan kita di Hari Pahlawan ya. Seandainya orang Indonesia tidak berjihad, ya pasti kita selamanya hina ya, kita dikalahkan oleh orang-orang sekutu gitu kan. Ya untungnya orang-orang Indonesia berjihad gitu kan.
Maka kalah pula lah akhirnya orang-orang sekutu itu ya. Meskipun sekutu itu besar ya. Jadi kalau Anda baca sejarah Indonesia itu, yang datang ke Indonesia itu bukan cuma orang Belanda, tetapi pasukan Inggris. Termasuk mereka membawa namanya Abdakom. Apa itu Abdakom? Abdakom itu pasukan gabungan orang-orang yang ada di bawah kekuasaan Inggris. Termasuk isinya ada orang India, orang Cina ya. Itu dibawa juga ke Indonesia buat menguasai Indonesia ya. Tetapi untungnya karena Indonesia ini kompak, sudah memiliki semangat kemerdekaan yang satu ya, akhirnya umat Islam berhasil ya mengalahkan orang-orang itu. Jadi kalau Anda baca bukunya Bung Karno, ya biografi Bung Karno karyanya Cindy Adams, itu belum menceritakan bahwa kenapa sih kok orang Belanda sama orang sekutu bisa kalah? Ya, tidak lain dan tidak bukan karena masalah logistik. Orang Indonesia bersepakat untuk tidak memberikan logistik kepada orang-orang sekutu. Nah, itulah yang terjadi ya ketika tahun 47, 48, 49, Indonesia semuanya kompak, orang-orang nggak mau ngasih makan ke orang-orang sekutu. Itulah yang membuat mereka akhirnya menyerah ya. Mereka makanan habis, kemudian peluru habis, hutang banyak. Nah, akhirnya mereka nggak bisa melanjutkan perang. Maka di tahun 49 mereka menyerah ya. Karena sebanyak apapun peluru mereka habiskan, orang Indonesia nggak habis-habis. Karena orang Indonesia banyak ya, dan semuanya sudah kompak mau merdeka. Ya, jadi ketika jihad sudah ditegakkan, menurut saya saat itulah Allah akan memberikan kemuliaannya ya kepada umat Islam. Dan ini sudah semakin menguat ya. Jadi secara kalau saya dan kalau kalian baca juga ada sebuah teori, ini teorinya Ibnu Khaldun yang saya bahas juga di sebuah makalah ya. Jadi saya bikin makalah tentang teori Ibnu Khaldun. Saya menganalisa sejarahnya Turki Utsmani menggunakan teori Ibnu Khaldun ini. Anda bisa lihat videonya ada di channel YouTube saya, itu presentasi saya buat konferensi di ICIS tahun ini ya. Ada di Pascawin. Nah, jadi kalau Ibnu Khaldun dia berteori seperti ini. Jadi kerajaan itu dia memiliki 5 fase. Fase pertama itu fase di mana seorang raja atau penguasa itu dia mengambil hati rakyatnya. Dia ikut berjuang di medan perang, makan bareng, susah bareng, pokoknya rajanya turun tangan lah, benar-benar menjadi contoh baik bagi rakyatnya. Nah, kemudian setelah dia berkuasa, nah ini fase pertama ini fase meraih kekuasaan ya. Yang tadinya nggak punya negara, jadi punya negara. Yang tadinya nggak berkuasa, jadi berkuasa. Nah, kemudian nanti masuk ke fase kedua. Fase kedua itu adalah fase di mana penguasa ini menyingkirkan saingan politiknya. Ya, kalau Anda lihat kehidupannya Bung Karno, ya, beliau itu setelah ketika beliau masih tahun 45 sampai 50-an itu beliau masih sangat egaliter ya, masih sangat demokratis. Tetapi ketika sudah masuk ke tahun 50-an 59 ke atas ya, masuk tahun 60-an, itu beliau sudah menyingkirkan saingan-saingan politiknya termasuk Sultan Syahrir ya. Bahkan beliau juga sudah tidak lagi bisa bekerja sama dengan Bung Hatta ya. Bahkan Sultan Syahrir itu beliau penjarakan dan meninggal dalam penjara. Sultan Syahrir yang kita anggap sebagai salah satu tokoh penting ya, itu dipenjarakan oleh Bung Karno dan meninggal di dalam penjara. Nah itu fase kedua, fase di mana seorang penguasa itu ingin menyendiri dalam kemuliaan. Jadi salah satu sifat penguasa adalah tidak memiliki saingan dalam kemuliaan. Al-infirad bil majdi. Min sifatil mulk al-infirad bil majdi. Itu kata Ibnu Khaldun. Maka seorang penguasa apabila dia melihat ada saingan, ya, biasanya akan dia singkirkan. Kalau dalam sejarah Daulah Abbasiyah, kita mungkin mengenal namanya Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian ada Musa bin Isa ya, kalau tidak salah ya. Itu mereka berdua dibunuh oleh pasukannya Abu Ja'far Al-Mansur karena menyaingi dominasi Abu Ja'far. Kemudian yang ketiga nanti masuk ke fase
yang namanya itu fase kejayaan ya. Dia mencari segala macam hal yang bisa membuat dia menjadi disebut berjaya begitu ya. Baik itu uang, kemudian kekuasaan, penaklukan dan lain sebagainya. Nah, nanti fase keempat ini fase copy paste ya. Jadi dia hanya apa namanya? Mengikuti ya, mengikuti langkah-langkah pendahulunya yang dianggap sukses, dia ikuti, dia copy paste tanpa ada perubahan, tanpa ada inovasi. Nah, kemudian setelah itu baru yang kelima. Yang kelima ini fase foya-foya. Nah, di fase ini itu penguasa isinya foya-foya gitu ya. Dia tidak lagi mementingkan penaklukan, kejayaan, kemajuan, dia hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Baru setelah itu nanti akan runtuh suatu kekuasaan. Nah, kalau Anda lihat di kebanyakan negara seperti itu ya, kebanyakan negara seperti itu, kalau Anda lihat misalkan Daulah Bani Umayyah, nah di sana ada sosok seperti Walid bin Yazid. Nah, ini yang foya-foya. Kemudian setelah dia foya-foya, nanti terjadi perang saudara. Kemudian perpecahan, pemberontakan, nanti lama-lama runtuh. Kemudian kalau di Daulah Abbasiyah, itu juga Anda juga bisa lihat sejarahnya Al-Musta'sim ya. Al-Musta'sim meskipun dia khalifah yang ya bisa dikatakan cukup efektif lah ya. Bahkan dia menjawab surat dari Mongol itu dia jawab dengan sangat pede. Ketika Mongol mau menyerang Baghdad, kirim-kiriman surat, itu Al-Musta'sim bilang ke Holago. Holago kan itu jenderal yang akan menyerang Baghdad ya. Apa kata dia? Kamu berani datang ke Baghdad. Kalau kamu berani, jutaan orang muslim dalam isyarat tangan saya akan menyerang kamu. Kamu sendiri yang akan hancur, kata dia gitu ya. Ya gayanya mantap gitu kan, tetapi akhirnya diserang dengan mudah ya. Karena bahkan ketika ini yang saya baca ya, di bukunya di buku tentang Daulah Abbasiyah, karyanya saya lupa penulisnya ya. Ini beliau menceritakan dengan rinci bagaimana proses masuknya Mongol ke Baghdad. Itu ketika pasukan Mongol sudah masuk, kemudian pasukan Mongol itu menembakkan panah-panah ke istana Al-Musta'sim. Itu Al-Musta'sim sedang menonton budak-budaknya menari. Dan salah satu anak panahnya itu menancap di salah satu penarinya. Nah, itu setelah itu baru dia kaget ya, dia baru sadar bahwa Baghdad dikepung. Nah, jadi akan ada pemimpin-pemimpin seperti itu di masa-masa akhir kekuasaan ya. Nah, setelah itu baru Baghdad runtuh ya. Kemudian nanti kekuasaan beralih ke Daulah Mamlukiyah. Nah, seperti itulah fase-fase kekuasaan, tetapi akan bisa berlangsung lama ya. Nah, kenapa Turki Utsmani bisa berlangsung lama? Jadi Turki Utsmani itu berdiri kurang lebih abad ke-13 ya. Dan baru berakhir di abad ke-20. Artinya bertahan kurang lebih 700 tahun. Kalau saya hitung-hitung kurang lebih 625 tahun. Ini termasuk yang paling lama. Dia mengalahkan usianya Daulah Abbasiyah ya. Daulah Abbasiyah sekitar 500 tahun. Tapi Turki lebih dari 600 tahun. Nah, rahasianya adalah Turki Utsmani ketika dia masuk ke fase ketiga, fase kejayaan, kemudian dia masuk ke fase stagnansi, ya. Fase stagnansi itu fase di mana dia hanya copy paste pendahulunya ya. Nah, kemudian nanti muncul khalifah-khalifah, raja-raja, sultan-sultan yang itu dia melakukan inovasi-inovasi. Dia melakukan perbaikan-perbaikan, reformasi-reformasi. Nah, salah satunya namanya Sultan Mahmud II. Kemudian ada Sultan Salim II. Jadi yang melakukan modernisasi pendidikan ya, modern, dia mengirim pelajar-pelajar ke Eropa, kemudian pulang membawa ilmu pengetahuan, mendirikan institusi pendidikan baru, kemudian mereka memperbaharui angkatan perang ya, mempelajari teknik pembuatan meriam yang model baru dan lain sebagainya. Nah, ketika seorang pemimpin melakukan reformasi terus ya, maka dengan begitu umur suatu negara akan menjadi lebih panjang. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita melihat kemajuan dan kemunduran, sekarang sebenarnya sudah mulai menguat lagi ya. Yang menurut saya mundur banget itu ya di awal-awal abad ke-20 ya.
ketika tahun 1900-an. Nah, di situ hampir semua negara Islam dijajah. Mungkin yang nggak dijajah sedikit saja ya. Mungkin antara lain seperti kalau di Eropa itu ya ada Turki ya. Turki nggak sampai dijajah semuanya. Kemudian ada kalau di Afrika itu ada Ethiopia. Ethiopia itu setahu saya nggak dijajah juga. Nah, kalau di Asia, Indonesia dijajah ya. Mungkin Aceh yang masih bertahan ya. Aceh itu sampai 1903. Nah, setelah 1903 dia menyerah juga. Ya, jadi secara umum kalau menurut saya kalau orang Islam itu dia melaksanakan Islamnya dengan benar ya, kemudian jihadnya juga benar, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Jadi saya termasuk yang meyakini bahwa kemajuan, kemenangan itu bukan dari usaha manusia ya, tetapi bantuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah yang disebutkan juga oleh Alwi Amar dan Ucok di teks makalah ya, bahwa ketika perang Uhud ya, itu umat Islam jumlahnya lebih besar daripada perang Badar, tetapi umat Islam kalah. Nah, karena umat Islam enggak mentaati Rasulullah ya, maka ridho Allah tidak ada di situ. Kemudian perang Hunain. Nah, perang Hunain itu umat Islam jumlahnya besar. Ya, bisa dikatakan lebih besar daripada orang kafir, dan itu pertama kalinya ya, jumlah orang muslim lebih besar daripada orang kafir. Kita tidak akan kalah karena kekurangan orang. Nah, ini perkataan sebagian orang muslim. Tetapi akhirnya kalah. Akhirnya kabur. Sebagian orang muslim kabur sampai hanya tinggal tersisa 9 orang yang enggak kabur bersama Rasulullah. Bayangkan dari sekian banyak ya. Nah, dari situlah kemudian Allah menurunkan ketenangan ya. Wa anzala junudan lam tarawha. Allah menurunkan pasukan yang tidak terlihat. Maka setelah itu umat Islam berkumpul lagi. Setelah cuma 9 orang yang bersama Rasulullah, kumpul lagi kemudian akhirnya bisa menang. Maka kemenangan itu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya menurut saya. Dan ketika dicabut dari umat Islam ya berarti umat Islam ada yang tidak beres ya, yang perlu dibereskan supaya bisa menang. Nah, menurut saya masa depan Islam ini masih sangat cemerlang. Saya 2 hari yang lalu menghadiri pelatihan ini, peningkatan kapasitas kader MUI. Salah satu pematerinya itu adalah Profesor Kamarudin Amin. Beliau adalah dirjen ya, salah satu dirjen di Kementerian Agama. Dan beliau S2 S3-nya di Jerman. Dan beliau menjelaskan bahwa memang perkembangan Islam di Eropa ini luar biasa cepat. Dan orang-orang Eropa sendiri merasakan ya bahwa perkembangan orang Kristen di Eropa itu lebih lambat daripada perkembangan orang Muslim. Dan diprediksi, dan ini sudah ada penelitiannya, bahwa kira-kira 50 tahun ke depan itu jumlah Muslim dan Kristen bisa sudah sama. Ya, sampai saat ini di banyak kota di Inggris ya, itu wali kotanya sudah Muslim. Kemudian juga sudah banyak masjid-masjid ya. Dan ya alhamdulillah di Amerika juga perkembangannya juga termasuk paling cepat ya. Dan salah satu penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk. Jadi orang Muslim itu, terutama yang di Eropa, itu anaknya rata-rata di atas 3 ya. Minimal banget 2 gitu kan. 3, 4, 5. Sedangkan orang Eropa itu mereka pada malas punya anak. Kalaupun punya anak ya sedikit ya, 1, 2. Nah, banyak juga yang nggak mau menikah. Karena mereka menganggap punya anak itu repot ya. Jadi kebutuhan seksual bisa mereka penuhi dengan ya seks bebas dan lain sebagainya ya. Hal-hal yang dalam Islam itu dilarang. Sedangkan Islam menjaga sekali pernikahan, maka dengan begitu jumlah umat Islam berkembang jauh lebih cepat daripada orang-orang Barat. Nah, kita menunggu ini apakah mungkin beberapa tahun lagi akan terjadi ramalan Rasulullah bahwa Roma nanti akan ditaklukkan juga. Ya mungkin penaklukannya tidak perlu pakai perang ya. Bisa jadi karena Roma itu semuanya orang-orangnya sudah Muslim, maka berubahlah dia menjadi negara Muslim. Allahu a'lam ya. Ya itu mungkin tambahan saya.
Bagaimana? Apakah sudah cukup mungkin karena sudah jam 5.44 ya? Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Gimana? Udah ya? Oke, mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Syukron lakum wal afu minkum wa ila natakiya mujaddadan fil usbu'al muqbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Saat belum menerima kekalahan dan masih berkantor di Gedung Putih, Presiden Donald Trump melakukan langkah mengejutkan, yakni memecat Menteri Pertahanan Mark Esper. Hal ini Trump umumkan melalui akun Twitter pribadinya, seraya Trump mengangkat Direktur Pusat Penanganan Terorisme Nasional Christopher Miller sebagai pelaksana tugas Menteri Pertahanan. Selama musim panas, hubungan Trump dengan Esper memanas seiring meningkatnya kerusuhan di beberapa negara bagian di Amerika. Esper saat itu menolak permintaan Trump untuk menurunkan militer aktif dalam meredakan kericuhan, terutama yang melanda ibu kota Washington. Seorang sumber mengatakan pada CNBC bahwa langkah pemecatan ini bukan yang terakhir, dan selanjutnya akan ada lagi pejabat yang bernasib serupa. Sekretaris Gedung Putih, Kelly McEnany, menyebut Trump telah kehilangan kepercayaan pada Esper dan menegaskan pemecatannya merupakan otoritas tunggal sebagai presiden. Oke, boleh tahu uangnya itu dari mana waktu itu? Transfer, apakah dia bawa tunai atau setor? Transfer Dari mana? dari orang tuanya, yaitu Jadi- dari ayahnya, Ayah namanya siapa? Herman Gunardi. Jadi uang ini berasal dari Ayahnya. waktu pembukaan rekening berapa duit? Waktu pertama kali membuka itu ada transfer masuk sebesar 2 miliar. Berapa? 2 miliar? Ya, Yang totalnya hanya berapa? Coba hanya khusus yang pertama dulu, berapa totalnya? 2 miliar. Hah? Pertama itu 2 miliar. Oke, ya sampai kemudian, sampai jumlah seluruhnya yang atas nama Windy berapa? Seluruhnya jumlahnya 17,9. Itu semua uang dari mana asalnya? Semua dari ayahnya, Siapa namanya? Herman Gunardi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Waktu pembukaan rekening apa benar yang dibuka